Serigala dan ketujuh anak kecil. Dahulu kala ada seekor kambing tua yang memiliki 7 anak kecil dan menyayangi mereka dengan segenap kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Suatu hari dia ingin pergi ke hutan untuk mencari makanan. Maka ia memanggil ketujuh anaknya dan berkata, "Anak-anakku, aku harus pergi ke hutan, berhati-hatilah terhadap serigala, karena jika ia masuk, ia akan memangsa kalian semua, kulit, rambut, dan semuanya. Serigala itu sering menyamar, tetapi kalian akan segera mengenalinya dari suaranya yang serak dan kakinya yang hitam." Anak-anak itu berkata, "Ibu yang terkasih, kami akan menjaga diri kami sendiri, ibu boleh pergi tanpa rasa takut." Kemudian wanita tua itu mengembik dan melanjutkan perjalanannya dengan hati yang ringan. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu dan berkata, "Bukalah, anak-anakku, ibumu ada di sini dan membawa sesuatu untuk kalian masing-masing." Tetapi anak-anak kecil itu tahu bahwa itu adalah serigala dari suaranya yang kasar. "Kami tidak akan membuka pintu," teriak mereka, "Anda bukan ibu kami." Suaranya lembut dan menyenangkan, tetapi suaramu kasar, kaulah serigala itu. Maka serigala itu pergi ke sebuah toko dan membeli sebongkah kapur, memakannya dan membuat suaranya menjadi lembut. Kemudian ia kembali dan mengetuk pintu dan berkata, "Bukalah, anak-anakku, ibumu ada di sini dan membawa sesuatu untuk kalian masing-masing." Tetapi serigala itu meletakkan cakarnya yang hitam di jendela, dan anak-anak melihatnya dan berteriak, "Kami tidak akan membuka pintu, ibu kami tidak memiliki kaki hitam seperti milikmu, kamu serigala itu." Kemudian serigala itu berlari ke tukang roti dan berkata, "Kakiku terluka, gosokkanlah sedikit adonan pada kakiku." Ketika tukang roti telah menggosok kakinya, serigala berlari ke tukang giling dan berkata, "Taburkanlah sedikit tepung putih pada kakiku untukku." Tukang giling itu berpikir, serigala itu ingin menipu seseorang, dan menolaknya, tetapi serigala itu berkata, "Jika kamu tidak mau melakukannya, aku akan memangsamu." Lalu tukang giling itu takut dan membuat cakarnya menjadi putih untuknya. Sesungguhnya manusia memang seperti itu. Lalu si malang itu pergi ke pintu rumah untuk ketiga kalinya, mengetuk dan berkata, "Bukalah pintunya, anak-anak, ibumu yang tercinta telah pulang, dan dia telah membawakan kalian masing-masing sesuatu dari hutan." Anak-anak kecil itu berteriak, "Pertama-tama, tunjukkan dulu cakarmu agar kami bisa melihat apakah kamu adalah ibu kecil kami yang tersayang." Kemudian dia memasukkan cakarnya melalui jendela, dan ketika anak-anak melihat bahwa cakarnya berwarna putih, mereka percaya bahwa semua yang dikatakannya adalah benar, dan membuka pintu. Tapi siapa yang akan masuk kecuali serigala itu? Mereka ketakutan dan berusaha bersembunyi. Yang satu melompat ke bawah meja, yang kedua ke bawah tempat tidur, yang ketiga ke bawah kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam ke bawah wastafel dan yang ketujuh ke kotak jam. Tetapi serigala menemukan mereka semua, dan tanpa banyak upacara dia menelan mereka satu persatu. Anak bungsu, yang ada di dalam kotak jam, adalah satu-satunya yang tidak ditemukannya. Setelah serigala itu puas, dia melepaskan diri, berbaring di bawah pohon di padang rumput yang hijau di luar, dan mulai tidur. Tak lama kemudian, kambing tua itu pulang dari hutan. "Ah! Pemandangan yang luar biasa yang dilihatnya." Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi dan bangku telah terlempar ke bawah. Tempat cuci piring pecah berkeping-keping, dan selimut serta bantal telah robek dari tempat tidurnya. Dia mencari anak-anaknya, tetapi mereka tidak ditemukan. Dia memanggil nama mereka satu persatu, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, ketika ia mendatangi si bungsu, ia mendengar suara lembut berkata, "Ibu sayang, aku ada di dalam kotak jam." Dia membawa anak itu keluar dan dia mengatakan kepadanya bahwa serigala telah datang dan memakan yang lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana ia menangisi anak-anaknya yang malang itu. Akhirnya, dalam kesedihannya, dia pergi keluar, dan anak bungsunya berlari bersamanya. Ketika mereka tiba di padang rumput, serigala itu berbaring di dekat pohon, mendengkur begitu keras hingga dahan-dahannya bergetar. Ia memandangnya dari segala sisi dan melihat ada sesuatu yang bergerak dan meronta-ronta di dalam tubuhnya yang kelaparan. "Oh, Tuhan," katanya, "mungkinkah anak-anakku yang malang, yang telah ia telan sebagai santapan makan malamnya, masih hidup?" Kemudian anak itu berlari pulang dan mengambil gunting, jarum dan benang, dan kambing itu membelah perut monster itu, dan tidak lama setelah ia membelah, seorang anak kecil menjulurkan kepalanya, dan ketika ia terus membelah,
Keenam anak itu keluar satu persatu, dan mereka semua masih hidup dan tidak mengalami luka. Karena monster itu telah menelan mereka semua dalam keserakahannya. Betapa sukacita yang mereka rasakan! Kemudian mereka memeluk ibu mereka yang tercinta dan melompat kegirangan seperti seorang penjahit di pesta pernikahannya. Tetapi sang ibu berkata, "Sekarang pergilah dan carilah beberapa batu besar, dan kita akan mengisi perut binatang itu dengan batu-batu itu selagi ia masih tidur." Lalu ketujuh anak itu menyeret batu-batu itu ke sana dengan sekuat tenaga, dan memasukkan sebanyak mungkin ke dalam perutnya, dan ibu itu menjahitnya kembali dengan sangat tergesa-gesa, sehingga ia tidak tahu apa-apa dan tidak pernah bergerak. Ketika akhirnya serigala itu selesai tidur, dia bangun dengan kakinya, dan karena batu-batu di perutnya membuatnya sangat haus, dia ingin pergi ke sumur untuk minum. Tetapi ketika ia mulai berjalan dan bergerak, batu-batu di dalam perutnya berguncang. Lalu ia berteriak, "Apa yang bergemuruh dan berguling-guling terhadap tulang-tulangku yang lemah ini?" Saya pikir itu adalah 6 orang anak. Tapi mereka hanyalah batu-batu besar. Ketika ia sampai di sumur itu dan membungkuk untuk mengambil air dan hendak minum, batu-batu yang besar itu menimpanya dan tidak ada yang dapat menolongnya, sehingga ia mati tenggelam. Ketika ketujuh anak itu melihat hal itu, mereka berlari dan berteriak, "Serigala itu mati!" Serigala itu sudah mati, dan menari-nari kegirangan di sekitar sumur bersama ibu mereka.